Tata cara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jama'. Perbedaan antara jama' dengan qashar adalah jika jama' berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jama' dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamak berlaku 2 paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamak takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamak takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunnahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan 2 sholat jamak tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00 yang berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim. A. Sholat zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak takdim dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhul asri 4 raka'atin majmu'an bil zuhri jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takdim dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardul maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardal isya'i 4 raka'atin majmu'an bil maghribi jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamak takdim dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala.
Contoh niat sholat jamak takhir. A. Sholat zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat jamak takhir dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhul asri arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jama'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat jamak takhir dengan sholat zuhur fardu karena Allah Ta'ala. B. Sholat maghrib dengan isya. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya'i jama'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir dengan sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Usolli fardhal isya'i 4 raka'atin majmu'an bil maghribi jama'a takhirin lillahi ta'ala. Saya niat sholat isya 4 rakaat jamak takhir dengan sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala. Nah sahabat muslim, orang yang bepergian selain diperbolehkan jamak dan mengqashar sholat, juga diperkenankan menggabungkan antara jamak dengan qashar sekaligus. Contoh niat sholat jamak qashar. 1. Sholat zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri majmu'an ma'al asri jama'a taqdimin qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu zuhur jamak takdim dengan sholat asar qashar karena Allah Ta'ala. Usolli fardhul asri majmu'an ma'al zuhri jama'a takdimin qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardhu asar jamak takdim dengan sholat zuhur qashar 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. 2. Sholat maghrib dengan isya. Sholat maghrib karena hanya 3 rakaat maka tidak boleh diqashar. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya'i jama'a takdimin lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim dengan sholat isya karena Allah Ta'ala. Usolli fardhal isya'i majmu'an ma'al maghribi jama'a takdimin qashran lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya jamak takdim dengan sholat maghrib qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat jamak takhir qashar menyesuaikan. Redaksi yang berbunyi jamak takdim diganti dengan kata yang berbunyi jamak takhir. Wallahu a'lam, sahabat muslim. Demikian tadi penjelasan tentang tata cara menjamak sholat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.